sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Digest Learn, yaitu kita buka website SID. Lalu setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja akan membuat microsite baru. Lalu di sini karena kita akan menjelaskan tentang edukasi, maka kita akan memilih edukasi, lalu lanjutkan. Lalu pilih yang learning materials. Lalu lanjutkan. Di sini kita bisa membuat nama microsite kita, yaitu Digest Learn. Dan lalu kita bisa memasukkan link sesuai dengan nama microsite kita, lalu klik selesai. Lalu kita bisa menambahkan profil seperti foto atau warna background profil atau background dan bentuk profil. Nah, lalu di dalam isi materinya kita bisa menambahkan, misal di sini link materi. Kita bisa langsung memasukkan link materi yang sudah dibuat. Misal di sini kami sudah membuat link, yaitu link Pinterest yang berupa materi tentang sistem pencernaan. Lalu di kolom selanjutnya bisa juga untuk memasukkan misal evaluasi yang berisi tentang link evaluasi atau berupa soal-soal yang telah dibuat. Nah, setelah selesai, yang tidak dibutuhkan bisa dihapus seperti ini. Klik copy tautan. Dan materinya sudah jadi. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lina Oktavia dengan NPM 2353024003. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai opsi pada materi pembelajaran. Jadi, pada materi pembelajaran ini terdapat penjelasan mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi yang pertama itu ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua ada kerongkongan dan esofagus. Kerongkongan dan esofagus merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Lalu yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan anatomi dari sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf C dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Lalu yang keempat itu ada hati. Nah, hati ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh.
Selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Lalu ada kantong empedu. Kantong empedu ini yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan di dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Lalu yang ketujuh itu ada usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Lalu ada usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan juga rektum. Lalu yang terakhir itu ada rektum dan anus. Rektum ini merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi, jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tria Putra Agustina dengan NPM 2353024007. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai website ataupun materi yang telah dibuat oleh rekan saya sebelumnya, di mana website kita itu bernama Digeslean. Nah, di dalam website terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama itu materi pembelajaran, rangkuman materi pembelajaran mengenai sistem pencernaan atau poster, dan yang terakhir itu mengenai evaluasi. Nah, jika kalian mengeklik pada menu pertama, maka kalian akan masuk ke dalam Google Drive, di mana di dalam Google Drive tersebut itu terdapat materi pembelajaran mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada materi ini tuh sangat lengkap. Nah, jika kalian males nih buat membaca, maka kalian bisa mengklik pada menu kedua, yaitu rangkumannya. Jika kalian mengklik pada menu kedua, maka kalian akan masuk ke dalam Pinterest. Nah, di mana di dalam Pinterest itu kita telah meletakkan poster dan juga scan barcode yang bisa kalian scan. Nah, di dalam poster ini terdapat rangkuman materi mengenai sistem pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, di dalam poster tersebut kita juga meletakkan scan barcode yang bisa kalian scan. Nah, ini scan barcode-nya yang berisi tentang games. Nah, jika kalian malas nih buat nge-scan, maka kalian bisa mengeklik pada menu ketiga, yaitu evaluasi. Nah, di dalam evaluasi terdapat games yang bisa kalian kerjakan setelah kalian membaca materi-materi tersebut. Nah, untuk pembuatan games dan juga penggunaannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Koinurera dengan NPM 2313024043. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan game edukasi melalui website Kahoot. Jadi di sini langkah pertama kita buka Chrome, kemudian di kolom pencarian kita ketik Kahoot, kemudian kita masuk. Nah, di sini sudah ada pilihan, kita klik yang Learning Games. Nah, jika sudah masuk ke tampilan awal, kita klik masuk atau login. Nah, di sini saya sudah masuk atau login dengan menggunakan email. Kemudian, di sini kita bisa membuat game dengan klik create yang berada di pojok sebelah kanan. Kemudian kita pilih Kahoot. Nah, di sini kita bisa milih yang Kahoot Generator. Nah, di sini
kita bisa memilih beberapa tipe soal. Karena di sini kita menggunakan fitur gratis, maka hanya 2 tipe soal yang bisa kita gunakan, yaitu kuis dan bentuk soal true or false. Di sini kita ketik soal yang pertama. Masuk ke dalam sistem. Nah, jika sudah membuat pertanyaan, di sini kita bisa menambahkan gambar dengan klik tanda plus, kemudian upload media. Nah, gambarnya di sini akan muncul, kemudian di sini terdapat beberapa pilihan untuk menjawab soal-soalnya. Di sini kita bisa klik. Kemudian di sini kita bisa memilih waktu untuk pengerjaan soalnya. Di sini kita pilih 1 menit. Nah, untuk menambah pertanyaan, klik add question. Kemudian di sini kita pilih yang true or false. Nah, di sini kita bisa mengetikkan pertanyaan, kemudian di sini kita bisa menambah gambar, dan di sini kita bisa memilih jawaban yang benar atau salah. Nah, ini merupakan beberapa pertanyaan atau beberapa kuis yang sudah saya buat. Di sini saya buat dalam bentuk pilihan ganda, kemudian dalam bentuk benar atau salah. Nah, jika sudah selesai membuat pertanyaannya, di sini kita bisa memilih tema. Nah, di sini terdapat beberapa tema-tema yang menarik. Saya di sini menggunakan winter. Kemudian jika sudah selesai, untuk mempublikasikannya kita klik save. Nah, di sini kita bisa melihat atau review dari soal-soal yang sudah kita buat. Kemudian di sini adalah untuk men-share, klik share, kemudian klik copy. Nah, jika linknya sudah di-copy, maka link ini dapat kita publikasikan kepada siswa-siswa. Cukup sekian untuk cara penggunaan dari game Kahoot ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun cara penggunaan dari web Kahoot ini. Yang pertama-tama kita klik link kuis yang sudah kita buat. Nah, lalu di sini ada tampilan beranda dari web Kahoot. Nah, kemudian kita klik host live untuk memulai game. Lalu klik start. Nah, di sini kita bisa mengetik nama kita yang akan kita gunakan untuk game ini. Kemudian kita bisa memilih profil. Nah, lalu kita bakal langsung memulai saja gamenya. Nah, di sini ada tampilan beranda dari game tersebut. Di sini ada untuk mode belajar dan ada juga untuk mode lebih ke bermain. Nah, kita pilih saja salah satu game tersebut yang ingin kita mainkan. Lalu di dalam game tersebut itu ada akan muncul soal-soal yang sudah dibuat. Nah, kemudian kita bisa memilih jawaban yang akan kita pilih. Begitu juga untuk soal-soal berikutnya.